Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas A, mahasiswa Universitas 11 Maret, program pendidikan fisika tahun 2020. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang sistem getaran harmonik pada pegas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardi Dwi Saputra. Di sini saya dengan 3 rekan saya. Yang pertama yaitu Aryasiah Alfa Wafro, yang kedua ada Bella Radisa Cahyaning, dan rekan saya yang terakhir ada Cleverin Namaratansa. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Gerak adalah kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan di bumi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat orang bermain ayunan, bahkan kita pun pernah melakukannya. Gerak dari ayunan yang kita mainkan merupakan salah satu contoh dari gerak harmonik yang sederhana. Gerakan seperti ini dinamakan gerak periodik. Contoh lain gerak periodik adalah gerakan bumi mengelilingi matahari atau biasa disebut revolusi bumi, gerakan bulan mengelilingi bumi, gerakan benda yang tergantung pada sebuah pegas, dan gerakan sebuah bandul. Di antara gerak periodik ini ada gerakan yang dinamakan gerak harmonik. Gerak harmonik merupakan gerak sebuah benda di mana grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus dapat dinyatakan dalam bentuk sinus atau kosinus. Gerak semacam ini disebut gerak osilasi atau getaran harmonik. Untuk memahami getaran harmonik lebih lanjut, kita akan memfokuskan materi ini melalui sistem getaran harmonik yang terjadi pada pegas. Sebagai contoh, ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh S. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Nah, selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Aufa. Terima kasih atas waktunya Mas Ardi. Selanjutnya saya akan mulai membahas terkait gaya penyebab getaran pada pegas. Pegas adalah benda elastis karena dapat kembali ke bentuk semula. Apabila suatu benda dengan massa M diikatkan pada pegas secara horizontal dengan gaya gesek 0 dan benda tersebut ditarik sejauh X, kemudian ketika tarikan tersebut dilepas, maka benda akan bergerak dengan arah yang berlawanan dengan tarikan tadi. Kemudian, benda akan bergerak melewati posisi setimbang hingga kecepatan gerak benda menjadi 0. Kemudian, benda akan bergerak lagi dengan arah yang berlawanan dengan arah datangnya benda dan melewati titik setimbang dan kembali ke posisi semula. Gerak ini terjadi secara bolak-balik. Gerakan ini disebut gerakan getaran dan disebabkan oleh adanya gaya pemulih. Hukum Hooke menyatakan bahwa apabila suatu pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisnya, maka pegas akan bekerja gaya pemulihan yang sebanding dengan simpangan benda dari titik setimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya, besaran-besaran fisis pada pegas. Besaran-besaran fisis yang terdapat pada pegas diantaranya yaitu 1. Gaya pemulih atau V, atau F, yaitu gaya yang dipunyai benda elastis untuk mengembalikan ke posisi semula dan gaya tersebut yang menyebabkan getaran, yang memiliki satuan yaitu Newton atau dilambangkan dengan huruf N besar. Yang kedua yaitu tetapan pegas atau biasa kita lambangkan dengan huruf K kecil. Tetapan pegas menyatakan ukuran kekakuan pegas. Semakin besar nilai K-nya, maka pegas akan semakin kaku. Semakin kecil nilai K-nya, maka pegas akan semakin lunak. Untuk tetapan pegas ini memiliki satuan yaitu Newton per meter. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Bella. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktunya Mbak Ova. Saya akan melanjutkan pembahasannya.
Yang ketiga ada simpangan yang biasa dilambangkan dengan huruf S kecil. Simpangan adalah jarak antara posisi benda ketika ditarik atau ditekan dengan titik seimbang. Simpangan ini memiliki satuan meter. Yang keempat ada percepatan getaran harmonis yang biasa dilambangkan dengan A kecil. Percepatan getaran harmonis ini memiliki satuan meter per second kuadrat. Kemudian yang kelima ada amplitude yang biasa dilambangkan dengan huruf A besar. Amplitude ini adalah simpangan maksimum yang dicapai oleh getaran. Yang keenam ada periode getaran yang biasa dilambangkan dengan huruf P besar. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran atau satu getaran sempurna. Yang dimaksud satu getaran sempurna adalah dari gerak dari posisi awal kembali ke posisi awal. Periode getaran ini memiliki satuan gerak. Kemudian yang ketujuh adalah frekuensi getaran yang biasa dilambangkan dengan huruf F kecil. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh benda selama satu detik. Satuan frekuensi ini adalah 1/second atau second pangkat min 1 atau hertz. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah persamaan matematis dari getaran harmonis pada bekas. Yang pertama, gaya pemulih. Menurut hukum Hooke, besar gaya pemulih S ternyata dibanding lurus dengan simpangan S dari pegas yang dilimpahkan atau ditekan dari posisi seimbang. Ketika S sama dengan 0. Secara matematis ditulis F sama dengan min K kali S, di mana F itu adalah gaya pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta gaya pegas dengan satuan Newton per meter, dan S adalah jarak dari pusat setimbang dengan satuan meter. Ketika benda ditekan ke bawah, atau S-nya sama dengan negatif, sekian, pegas akan menarik benda ke atas, menuju posisi keseimbangan. Sebaliknya, jika benda ditarik ke atas, pegas akan menarik benda kembali ke arah posisi keseimbangan. S sama dengan positif sekian. Gaya yang timbul pada pegas untuk mengembalikan posisinya ke keadaan seimbang disebut dengan gaya pemulih pada pegas. Misalnya, gaya pemulih pada pegas menurut Robert Hooke dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan negatif K kali S. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu pada arah yang berlawanan dengan simpangannya. Digabungkan dengan persamaan di atas dengan hukum 2 Newton, maka diperoleh persamaan berikut. F sama dengan min K kali S, di mana pada hukum 2 Newton, S itu adalah M kali A. Maka A sama dengan negatif K per M kali S. Yang kedua, percepatan getaran harmonis yang dilambangkan dengan A kecil. A sama dengan dV per dt. Kita turunkan menjadi A sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat. Kemudian mendapat d kuadrat kali A sin omega t per dt kuadrat. Dan didapatkan lagi A sama dengan negatif A kali omega kuadrat sin omega t. Karena S sama dengan A sin omega t, maka A sama dengan negatif omega kuadrat kali S. Karena omega sama dengan 2 pi per T, maka secara matematis dapat ditulis A sama dengan negatif 2 pi per T kuadrat dikali S, di mana A sama dengan percepatan getaran harmonis dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian T adalah 3,14, dan kemudian T adalah periode yang satuannya S, dan yang terakhir S adalah jarak dari pusat seimbang yang satuannya meter. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cleverin. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah periode. Di sini kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, kemudian A-nya tadi itu kita sudah peroleh nilainya, yaitu min 2 pi per T kuadrat kali S. Kemudian diperoleh F sama dengan min M
kali 2pi per T kuadrat dikali S. Kemudian dari persamaan yang hukum Hooke tadi, itu kan F sama dengan min K kali S. Dan persamaan atas itu adalah F sama dengan min M 2pi per T kuadrat kali S. Sehingga didapatkan min K kali S sama dengan min M 2pi per T kuadrat kali S. Kemudian diperoleh K sama dengan M kali 2pi per T kuadrat. Kemudian M-nya dipindah ruas menjadi K per M sama dengan 2pi per T kuadrat. Kemudian K per M sama dengan 2pi kuadrat per T kuadrat. Dan diperoleh T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat per Km. Kemudian keduanya diakar dan diperoleh T sama dengan akar 2pi kuadrat per Km. Kemudian untuk 2pi-nya itu kita keluarkan dalam akar, sehingga kita peroleh persamaan matematis dari periode adalah T sama dengan 2pi akar M per K, di mana M adalah massa benda dalam kilogram, K adalah tetapan atau konstanta gaya pegas dalam Newton per meter, T adalah periode dalam sekon, dan Pi adalah 3,14. Kemudian yang keempat adalah frekuensi. Nah, di sini kita mengingat bahwa F sama dengan 1 per T, sehingga T tadi itu kan sudah kita peroleh yaitu 2pi akar M per K. Jadi F sama dengan 1 per 2pi akar M per K. Jadi diperoleh frekuensi secara matematis dapat ditulis sebagai F sama dengan 1 per 2pi akar K per M, di mana M adalah massa benda dalam kilogram, K adalah tetapan atau konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, dan Pi adalah 3,14. Kemudian contoh soal 1 akan dijelaskan oleh Mas Ardi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal pertama, saya bacakan soalnya. Sebuah pegas yang memiliki konstanta gaya pegas besar 50 Newton per meter ditekan sehingga pegas yang panjang awalnya 5 cm menjadi 2 cm. Berapa besar gaya pegas? Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian. Ditulis dulu diketahui K-nya 50 Newton per meter. S0-nya 5 cm atau 0,05 meter. S1-nya 2 cm sama dengan 0,02 meter. S-nya 0,05 meter. Dikurangi 0,02 meter sama dengan 0,03 meter. Nah, jawabnya besar gaya pegas dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. F sama dengan K dikali S sama dengan 50 Newton per meter dikali 0,03 meter sama dengan 1,5 Newton. Jadi besar gaya pegasnya adalah 1,5 Newton. Selanjutnya soal kedua dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Terima kasih. Lanjut ke soal kedua. Untuk soal kedua, saya akan bacakan soalnya, yaitu sebuah beban bermassa 2 kg diikat di ujung sebuah pegas, yang mana beban tersebut kemudian ditarik sejauh 10 cm, kemudian dilepaskan sehingga beban bergetar 10 kali dalam waktu 5 detik. Hitunglah konstanta pegas tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yang mana dari soal ini kita bisa mengetahui untuk massanya yaitu bernilai 2 kg, A-nya itu ada 10 cm, terus jumlah getarannya atau N yaitu sebanyak 10 getaran, dan waktunya itu T kecil 5 sekon. Yang ditanyakan dari soal ini yaitu konstanta pegas. Untuk rumus yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan periode.
T sama dengan 2pi akar M per K. Sehingga K di sini kita dapati rumus yaitu 4pi kuadrat dikalikan M dibagi periode kuadrat. Periode sama dengan T kecil per M sama dengan 5 dibagi 10, yaitu nilainya 1/2 atau 0,5. Langsung masukkan ke dalam persamaan yang K tadi, 4 dikalikan 3,14 kuadrat dikalikan 2 dibagi 0,5 kuadrat. Sehingga kita dapati untuk nilai konstanta pegasnya yaitu 315,5072 Newton per meter. Untuk selanjutnya soal ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soalnya, sebuah bekas bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Jika suatu benda bermassa 2 kg diikatkan pada bekas itu lalu digetarkan, berapa periode ayunan bekas itu? Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Dari soal tadi, yang dapat kita ketahui adalah S-nya 10 cm, kita ubah menjadi meter, menjadi 0,1 meter. Kemudian ada F-nya 100 Newton. Untuk mencari periodenya kan kita memakai 1 per F, dan F-nya itu 1/2pi kali akar K per M. Tanya sendiri belum kita ketahui, maka kita akan cari menggunakan rumus F per F sama dengan 100 Newton dibagi 0,1 meter didapatkan K-nya 1000 Newton per meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus F yaitu 1/2pi kali akar K per M. Langsung kita, karena periode adalah 1/F, maka rumus periodenya menjadi 2pi kali akar M per K. Kemudian kita masukkan angkanya 2 dikali 3,14 akar M-nya tadi 2, kemudian K-nya 100. Kita dapatkan periodenya adalah 0,8 second, mohon maaf. Jadi periode ayunan bekas itu adalah 0,8 detik. Untuk soal yang keempat akan dijelaskan rekan saya Fosri. Baik, untuk soal nomor 4, soalnya adalah sebuah beban bermassa 0,5 kg diikat pada ujung sebuah pegas. Beban kemudian ditarik sejauh 15 cm, kemudian dilepaskan. Jika konstanta pegasnya 10 N per M, maka hitunglah periode dan frekuensi benda tersebut. Nah, dari soal itu diketahui bahwa M sama dengan 0,5 kg. Kemudian S-nya adalah 15 cm jika dijadikan meter menjadi 0,15 meter. Dan K-nya adalah 10 Newton per meter. Nah, pada soal yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Yang pertama adalah periode. Nah, rumus dari periode adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Kemudian nilainya dimasukkan. Sehingga T sama dengan 2 kali 3,14 akar 0,5 per 10. Dan didapatkan nilai T adalah 1,404 sekon. Kemudian untuk frekuensinya, rumusnya adalah F sama dengan 1 per T. Kemudian F sama dengan 1 per 1,404 dan diperoleh nilai F adalah 0,712 Hz. Jadi, besar periode benda tersebut adalah 1,404 sekon dan frekuensinya adalah 0,712 Hz. Kemudian penutup. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa getaran pada bekas terjadi apabila suatu bekas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisnya, maka akan bekerja gaya pemulih yang nilainya sebanding dengan simpangan benda dari titik setimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian ada beberapa besaran pada pegas, di antaranya adalah gaya pemulih F, tetapan pegas K,
simpangan S, percepatan getaran harmonis A, amplitudo A besar, periode getaran T, dan frekuensi getaran F. Adapun model matematis dari besaran pegas tersebut adalah yang pertama gaya pemulih, yaitu F sama dengan min K kali S. Kemudian yang kedua ada percepatan getaran harmonis, yaitu A sama dengan min 2pi per T kuadrat kali S. Dan yang ketiga ada periode, yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Dan kemudian yang keempat adalah frekuensi, yaitu F sama dengan 1/2pi akar K per M. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.